Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Afif, C1C020162. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan equity dari yang kemarin lanjutan. Yang saat ini preference share atau saham utama. Beberapa fitur saham istimewa. Keistimewaan saham dalam kaitan. Keistimewaan saham dalam kaitan yang itu ada beberapa fitur ya. Terus yang pertama itu preference untuk dividends. Pemegang saham preference mendapatkan hak atas dividends lebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Terus yang kedua preference untuk aset dalam hal likuidasi. Terus itu ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, kemudian asetnya dilikuidasi, maka hasil penjualan aset tersebut akan dialokasikan pada kreditor kedua pemegang saham preference dan terakhir ke pemegang saham biasa. Jadi maksudnya ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, kemudian asetnya dilikuidasi, maka hasil penjualan aset tersebut akan dialokasikan kepada kreditor kedua dulu. Jadi akan dialokasikan kepada pemegang saham preference terlebih dahulu, baru dan terakhir itu ke pemegang saham biasa. Terus yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi untuk saham preference itu bisa dikonversi menjadi saham biasa gitu kan. Terus yang keempat callable pada pihak korporasi, artinya dapat dilunasi dipercepat. Terus yang kelima non-voting, tidak ada hak suara yang dimiliki pemegang saham preference. Terus untuk akuntansi preference. Akuntansi untuk saham preference pada saat penerbitan mirip dengan akuntansi untuk saham biasa. Korporasi dalam melampirkan preferensi atau batasan apapun asalkan tidak melanggarnya hukum pendirian negara. Terus untuk fitur-fiturnya itu akuntansi preferensi, yang pertama kumulatif, yang kedua berpartisipasi, yang ketiga convertible, yang keempat dapat dihubungi, dan yang kelima dapat ditukarkan. Terus untuk kebijakan dividen. Dividen merupakan bagian dari ekuitas. Dividen itu adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham terus kepada pemegang saham. Jadi intinya dividen itu merupakan bagian dari ekuitas. Dividen itu adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi ketika perusahaan itu memperoleh laba, maka itu akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham gitu kan. Terus selanjutnya beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara legal. Jadi beberapa perusahaan itu membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara legal. Mengapa itu? Karena ada beberapa poin gitu kan, mengapa perusahaan melakukan kayak gitu. Yang pertama, itu menjaga kesepakatan dengan kreditur. Terus yang kedua, bertemu dengan perusahaan persyaratan. Yang ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen. Yang kelima, untuk membangun bantalan terhadap kemungkinan kerugian. Terus selanjutnya keuangan kondisi dan pembagian dividen. Yang pertama itu sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Jadi sebelum dividen itu dibagikan, manajemen itu harus mempertimbangkan ketersediaan dana, ada atau tidaknya dana untuk membayarkan dividen kepada para pemegang saham gitu. Terus yang kedua itu sebaiknya tidak membayar dividen kecuali keduanya hadir dan masa depan posisi keuangan menjamin distribusi. Terus yang selanjutnya itu saya akan membahas jenis dividen. Jadi dividen itu bukan hanya satu jenis, jadi banyak jenisnya gitu ya. Ada 4 jenis. Yang pertama itu dividen tunai, yang kedua itu dividen properti, yang ketiga dividen likuidasi dividen, yang keempat bagikan dividen. Oke, kita ke yang pertama terlebih dahulu. Dividen tunai. Dividen tunai itu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk cash. Jadi dividen itu dibayarkan dalam bentuk cash. Terus yang kedua dividen properti. Ini dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain seperti properti. Jadi yang pertama tadi dia menggunakan cash atau menggunakan uang. Terus yang kedua itu dia itu menggunakan properti, aset dalam bentuk aset atau dalam bentuk aset lain. Jadi dia tidak dibayar menggunakan cash. Terus untuk yang ketiga likuidasi dividen, itu adalah dividen yang dibayarkan perusahaan diambil dari saldo laba. Jika saldo laba tidak mencukupi, maka dividen dibagikan diambil dari ekuitas yang lain. Terus yang keempat, bagikan dividen. Pembagian dividen saham dibagikan secara proporsional. Nah, terus
semua dividen kecuali dividen saham akan dibagikan total ekuitas. Perusahaan itu turun, sedangkan share dividen menjadikan total ekuitas perusahaan tetap bukannya meningkat, tetapi tetap bukan. Terus selanjutnya itu keistimewaan saham preference dari sisi dividends. Itu ada beberapa keistimewaan saham preference dari sisi dividen itu kan. Yang pertama, keistimewaan saham preference dari sisi dividen yaitu satu, itu mendapatkan hak menerima dividen lebih dulu dibandingkan ordinary shareholder gitu kan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, keistimewaan saham preference dari sisi dividen yaitu saham preference itu mendapat dividen lebih dahulu daripada saham biasa. Karena ketika dalam kata lain mendahulukan saham preference daripada saham biasa. Misalnya saham preference pada tanggal sekian, untuk saham biasanya berbeda gitu karena mendahulukan saham preference terlebih dahulu. Terus yang kedua, ada fitur di mana dividennya berasal dari kumulatif. Terus untuk dividen tunai, Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban perusahaan. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Terus untuk pembayaran dividen itu ada 3 tanggal seperti dijelaskan dalam current liabilities yang pas waktu itu. Itu ada tanggal deklarasi, tanggal diumumkannya tanggal diumumkannya bahwasanya akan ada pembagian dividen. Terus ada tanggal pencatatan secara manajer. Terus yang 3 itu ada tanggal pembayaran. Terus untuk dividen properti itu merupakan dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain seperti properti atau investasi. Pada saat perusahaan mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah dia akan menilai kembali nilai properti atau nilai aset selain kas yang akan disepakati sebesar nilai wajar. Terus selanjutnya ada Mercury. Yang pertama itu dividen terutang dalam aset selain uang tunai. Terus Jupiter 2 dinyatakan pada nilai wajar properti yang didistribusikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian. Terus untuk likuidasi dividen, setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang disetor oleh pemegang saham. Terus untuk pembagian dividen ini ada beberapa poin. Di sini saya akan membacakan. Penerbitan oleh perusahaan sahamnya sendiri kepada pemegang saham secara pro rata tanpa menerima pertimbangan. Yang kedua, par nilai, bukan yang adil nilai digunakan untuk mencatat dividen saham. Yang ketiga itu membagikan dividen tidak mempengaruhi setiap aset atau kewajiban. Yang keempat, entry journal mencerminkan reklasivitas ekuitas. Yang kelima, hal biasa saja bagikan dividen yang dapat dilaporkan dalam bagian ekuitas sebagai tambahan berbagai modal biasa. Terus untuk poin membagikan saham. Alasan mengapa perusahaan itu mengeluarkan saham dividen. Yang pertama, memenuhi harapan dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. Yang kedua, meningkatkan daya jual saham korporasi. Yang ketiga, menekankan sebagai ekuitas setelah diinvestasikan kembali secara permanen dalam bisnis. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Firas Afif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya meminta maaf apabila ada penjelasan yang tidak jelas atau yang sulit dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.